Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota Neovandi Aika NIM 052, Pramifta Mutiara NIM 060, Tri Utari NIM 075, dan Vira Yunita NIM 076. Di sini kami akan membahas mengenai special ledger. Special ledger atau subsidiary ledger merupakan buku besar pembantu. Nah, fokus kita kali ini adalah buku besar pembantu yang ada pada perusahaan dagang. Mengapa pada perusahaan dagang memerlukan buku besar pembantu? Bayangkan ketika suatu bisnis memiliki banyak piutang dari pelanggan dan hanya disajikan pada satu akun di buku besar utama, maka akan sulit untuk menentukan saldo terutang dari setiap pelanggan dalam waktu yang dekat. Sama halnya ketika jumlah terutang kepada kreditor akan sulit ditentukan apabila hanya disajikan pada satu akun utang dagang di buku besar utama. Oleh karena itu, perusahaan dagang membutuhkan dua jenis buku besar. Yang pertama, buku besar umum, dan yang kedua, buku besar pembantu. Dapat kita ketahui, buku besar pembantu merupakan pencatatan nama-nama pelanggan beserta jumlahnya yang terdapat dari perkiraan buku besar utama. Atau dapat dikatakan buku besar pembantu merupakan kegiatan mencatat informasi lain di samping informasi yang terdapat pada buku besar utama. Buku besar pembantu pada perusahaan dagang memiliki 3 jenis. Yang pertama, buku pembantu piutang dagang merupakan buku tempat mencatat rincian piutang-piutang perusahaan atas nama pelanggan atau debitor. Yang kedua, buku pembantu utang dagang merupakan buku tempat mencatat rincian utang-utang perusahaan atas kreditor. Yang ketiga, buku pembantu persediaan barang dagangan merupakan buku tempat mencatat secara rinci barang dagangan baik dari jenis, jumlah, harga per unit maupun harga pokok secara keseluruhan. Di sini telah disajikan tabel contoh dari buku besar pembantu beserta rinciannya yang diringkas pada akun yang terdapat di buku besar umum. Di kolom sebelah kanan merupakan akun-akun buku besar umum yang dapat disebut sebagai akun pengendali. Kemudian pada kolom sebelah kiri merupakan rincian-rincian yang terdapat pada buku besar pembantu. Contohnya yang pertama, akun piutang dagang. Akun ini terdapat pada buku besar umum. Nah, kemudian dirinci ke dalam buku besar pembantu dengan rincian sebagai berikut. Piutang dagang Ali Semarang, piutang dagang Dani Solo, dan piutang dagang Rido Demak. Contoh yang kedua yaitu akun utang dagang. Utang dagang ini terdapat pada buku besar umum, kemudian akan dirinci pada buku besar pembantu. Begitu juga pada akun persediaan barang. Akun persediaan barang ini akan dirinci juga pada buku besar pembantu. Nah, untuk mengetahui transaksi-transaksi apa saja yang bisa masuk pada buku besar pembantu, kita perlu belajar mengenai sumber pencatatan buku besar pembantu. Sumber pencatatan buku besar pembantu dibagi menjadi dua, yaitu buku besar pembantu piutang dagang dan buku besar pembantu utang dagang. Kali ini saya akan membahas transaksi-transaksi apa saja yang masuk dalam buku besar pembantu piutang dagang. Yang pertama yaitu ada bukti transaksi penjualan kredit atau jurnal penjualan. Yang kedua, bukti transaksi retur penjualan atau jurnal umum. Yang ketiga, ada bukti transaksi pelunasan piutang atau jurnal penerimaan kas. Selanjutnya, saya akan membahas transaksi-transaksi apa saja yang masuk dalam buku besar pembantu utang dagang. Yang pertama, ada bukti transaksi pembelian kredit atau jurnal pembelian. Yang kedua, bukti transaksi retur pembelian atau jurnal umum. Yang ketiga, bukti transaksi pelunasan utang atau jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya ada bentuk buku besar pembantu. Bentuk buku besar pembantu dalam perusahaan dagang sama dengan bentuk buku besar yang lazim digunakan, yaitu bentuk perkiraan atau huruf T, dan bentuk kolom atau saldo. Sementara itu, pencatatan transaksi ke dalam buku besar pembantu dilakukan setiap terjadi transaksi keuangan, sedangkan
Untuk buku besar utama, pencatatan dilakukan sebulan sekali tiap akhir bulan. Ya, selanjutnya terdapat pencatatan buku besar pembantu yang nantinya akan diposting ke buku besar piutang dagang dan buku besar pembantu piutang dagang. Kali ini terdapat jurnal penjualan. Jurnal ini memuat transaksi penjualan yang dilakukan oleh PD Jadi Makmur. Ya, di dalam tabel ini ada 4 transaksi penjualan yang terjadi pada bulan Januari. Bisa dilihat gambarnya di sebelah saya. Selanjutnya, terdapat jurnal penerimaan kas. Jurnal ini memuat transaksi terkait penerimaan kas yang dilakukan oleh PD Jadi Makmur. Di dalam tabel ini ada 6 transaksi penerimaan kas yang terjadi pada bulan Januari. Oke, selanjutnya kita akan memposting ke buku besar piutang dagang. Nah, tadi kan sudah ada tabelnya tadi, kita posting ke dalam buku besar piutang dagang. Nah, di tabel ini, di buku besar piutang tabelnya itu ada tanggal, ada keterangan, ada revenue, ada debit, kredit. Di tabel saldo itu dibagi menjadi 2, yaitu debit kredit dan jumlah. Oke, kita langsung posting aja ya. Yang pertama itu Januari tanggal 31. Itu terletak di tanggal. Selanjutnya keterangan kita kosongi. Selanjutnya di bagian revenue kita tulis JP4. Di bagian kredit kita tulis sebesar Rp7.400.000. Di bagian kredit kita kosongi atau kita kasih strip. Di bagian saldo, di debit atau kreditnya itu kita tulis yang debit. Selanjutnya di bagian jumlah tetap, tadi kan jumlahnya di debit 7.400.000, sehingga di saldonya ini juga berjumlah 7.400.000. Yang kedua, masih sama tanggal 31 Januari, keterangannya kita kosongi. Di bagian revenue kita tulis JKM 5. Di bagian debit kita strip karena nggak ada. Di bagian kredit kita tulis Rp4.400.000. Nah, selanjutnya di bagian saldo, di bagian debit atau kredit kita tulis di debit. Nah, jumlahnya itu hasil pengurangan dari tadi jumlah yang awal 7.400.000 dikurangi dengan 4.400.000. Jadi di bagian saldo, bagian jumlah itu sebesar Rp3.000.000. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam posting ke buku besar pembantu piutang dagang. Nah, tadi kan waktu di buku besar piutang dagang itu kan hanya dijadikan satu. Nah, kalau di buku besar pembantu piutang dagang itu nanti setiap perusahaan atau usaha itu dipisah-pisah, dibuat sendiri-sendiri. Nah, yang pertama itu ada Toko Ramayana Solo. Formatnya seperti yang ada di samping. Masih sama, ada tanggal, keterangan, revenue, debit, kredit, saldo dibagi menjadi 2, debit atau kredit, dan jumlah. Nah, yang Toko Ramayana, kita lihat ke transaksi yang awal tadi kan transaksinya yang piutang itu terjadi pada tanggal 7 Januari dan 17 Januari. Nah, yang pertama kita catat yang tanggal 7 Januari terlebih dahulu. Masih sama cara pencatatannya. Tanggalnya itu kita tulis Januari tanggal 7, keterangannya kita kosongi. Revenue-nya kita tulis JP4, debitnya itu sebesar Rp2.600.000, kreditnya kita kosongi. Selanjutnya di bagian saldo debit atau kredit itu sejumlah Rp2.600.000. Nah, di bagian yang kedua itu kan tanggal 17 Januari, bagian revenue-nya itu JKM 5. Ya, bagian debit itu dikurangi, maksudnya dikosongi. Bagian kredit itu sama jumlahnya 2.600.000. Nah, di bagian saldo tidak dihitung. Seperti itu, seperti yang ada di samping. Selanjutnya di Toko Lini Masan Bogor. Formatnya seperti tadi Toko Ramayana, atau bisa dilihat di samping Toko Lini Masan Bogor. Nah, sama juga ada tanggal, keterangan, revenue, debit, kredit, saldo,
eh, debit atau kredit dan jumlah. Nah, di toko limasan ini yang pertama itu ada JP4 itu sebesar 1.800.000 kita taruh di kolom debit, di kolom kredit kita kosongi. Nah, di kolom saldo kita tulis debit jumlahnya sejumlah 1.800.000 rupiah. Selanjutnya JKM 5 itu kita masukkan ke dalam revenue di kolom debit di kosongnya atau di strip, di kolom kredit kita tulis 1.800.000, di kolom saldo kita kosongi. Selanjutnya ada di toko aset Bandung, itu sama seperti dua contohnya tadi, bisa dilihat di samping. Kita tulis bagian revenue-nya itu JP4, di bagian debit itu sebesar 600.000 rupiah, di bagian kredit kita kosongnya atau kita strip, di bagian saldo itu bagian D atau K atau debit atau kredit itu kita tulis D atau debit, di bagian jumlah kita tulis 600.000 rupiah. Nah, buku besar pembantu yang selanjutnya yaitu dari Toko Mutiara Semarang dengan nomor akun 102.4. Nah, bisa kita lihat bareng-bareng ya teman-teman. Di bagian keterangan, kita lewati. Di bagian kode ref, kita isi dengan kode refnya yaitu JP.4. Di bagian debit, kita isi sebesar 2.400.000 rupiah. Di bagian kredit kita lewati atau kita beri tanda strip. Nah, di bagian saldo itu terdapat kolom debit atau kredit dan jumlah. Nah, di debit atau kredit itu kita beri simbol D atau debit karena 2.400.000 rupiah itu berasal dari debit. Nah, jumlahnya yaitu sebesar 2.400.000 rupiah. Nah, setelah kita selesai menyusun buku besar pembantu, yang selanjutnya yaitu kita akan menyusun daftar saldo piutang dagang. Nah, daftar saldo piutang dagang ini berasal dari saldo akhir masing-masing buku besar pembantu. Lalu, bagaimana ya cara menyusunnya? Kita langsung aja ya teman-teman. Yang pertama, kita buat identitasnya dulu, yaitu kan dari PT Jadi Makmur Jakarta, yaitu maksud saya PT Jadi Makmur Jakarta, daftar saldo piutang dagang per 31 Januari 2006. Di nomor akun yang pertama itu 102.1 dari nama debiturnya yaitu Toko Ramayana Solo dengan sejumlah 0. Selanjutnya yaitu nomor akun 102.2 dari nama debitur Toko Limasan Bogor dengan jumlah 0. Yang nomor akun 102.3 itu dari nama debitur Toko Asep Bandung dengan sejumlah 600.000 rupiah. Dan yang terakhir yaitu dari Toko Mutiara Semarang dengan nomor akun 102.4 dengan sejumlah 24.600.000 rupiah. Nah, berarti saldo akhir dari piutang dagang Jadi Makmur itu sebesar 3 juta rupiah. Nah, setelah kita menyusun buku besar pembantu dan daftar saldo, yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu manfaat buku besar pembantu. Apa saja sih manfaatnya? Yang pertama itu buku besar pembantu itu menunjukkan satu akun yang mempengaruhi satu pelanggan atau pemasok. Nah,
Manfaat yang kedua, buku besar pembantu itu dapat mengurangi detail yang berlebihan pada buku besar. Manfaat yang ketiga, buku besar pembantu dapat mengurangi error yang terdapat di maksud saya dapat menunjukkan error yang terdapat pada suatu akun individual. Nah, yang keempat, buku besar pembantu itu bisa diisi oleh beberapa pihak. Selanjutnya kita sudah berada di pembahasan yang terakhir, yaitu tentang apakah buku besar pembantu itu hanya ada di perusahaan dagang. Menurut teman-teman gimana? Jadi jawabannya itu tidak ya teman-teman. Buku besar pembantu itu juga terdapat di perusahaan manufaktur. Nah, hal ini dikarenakan di buku besar pembantu perusahaan manufaktur itu juga terdapat transaksi piutang, utang, persediaan, harga pokok produk. Selanjutnya yaitu ada biaya dan aktiva tetap. Nah, selanjutnya apa aja sih buku besar pembantu yang terdapat di perusahaan manufaktur? Seperti yang saya katakan tadi, buku besar pembantu yang terdapat di perusahaan manufaktur itu seperti buku besar pembantu persediaan, buku besar pembantu piutang, buku besar pembantu utang, buku besar pembantu harga pokok produk, buku besar pembantu biaya, dan yang terakhir itu buku besar pembantu aset tetap. Nah, demikian penjelasan video tentang buku besar pembantu dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.